Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan khazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Tenda Besar, Jakarta, mengejutkan. Refly Harun dan Andi Sinulinga tanggapi hasil survei LSI, Nasdem tidak lolos DPR 2024. Beberapa hari belakangan banyak buzzer melempar narasi bahwa Nasdem bakal tenggelam karena dukung Anies Baswedan. Para buzzer tersebut menjadikan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia LSI, yang mengatakan bahwa elektabilitas Nasdem terjun bebas. Bahkan hasil survei LSI menyebut elektabilitas Partai Nasdem terancam tidak mendapat kursi di DPR pada pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refly Harun justru memprediksi bahwa bukanlah Partai Nasdem yang akan gagal melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Refly malah menyebut dua partai lainnya yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang terancam tidak lolos parliamentary threshold (PT). Hal itu, kata Refly, lantaran dua partai yang telah ber-DNA mendukung sosok kanan, tampaknya malah akan mendukung sosok kiri, yaitu Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden capres dalam Pilpres 2024. Kalau dia mendukung sosok kiri, PAN dan PPP terancam tidak akan lolos parliamentary threshold. Jadi bukan Nasdem yang terancam tidak lolos parliamentary threshold, tapi PAN dan PPP, tutur Refly dalam unggahan kanal YouTube-nya Refly Harun pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Lebih jelas, sosok pengamat yang kini nyambi menjadi YouTuber dengan 2,4 juta subscriber itu menyebut bahwa PPP lebih berpotensi tidak akan lolos parliamentary threshold ketimbang PAN. Ia lantas memberi saran jika tidak ingin terancam tidak lolos parliamentary threshold, PPP harus mendukung sosok yang memberikan koatel efek kepada partainya. Jadi kalau seandainya PPP mau dia kembali ke DPR, dia harus dukung calon yang kira-kira memberikan koatel efek, papar Refly. Pakar hukum tata negara itu mengatakan bahwa Ganjar tidak akan memberikan koatel efek kepada PPP. Sosok Anies Baswedan dinilainya lebih memberikan efek tersebut kepada PPP. Ganjar tidak akan memberikan koatel efek kepada PPP, tambah Refly. Senada dengan Refly, mantan politikus Partai Golkar Andi Sinulinga menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut elektabilitas Partai Nasdem terjun bebas hingga terancam tidak mendapat kursi di DPR pada pemilu 2024. Andi mengatakan bahwa dalam 3 pemilu terakhir, hasil lembaga survei selalu tidak tepat. Andi malah menduga banyak lembaga survei yang sengaja menempatkan elektabilitas Anies Baswedan selaku capres Partai Nasdem di urutan terakhir dengan cara tidak jujur. Sejarah mencatat ini data 2018 di 3 kali pemilu terakhir. Lembaga-lembaga survei tidak akurat memotret pileg dengan baik, tulis Andi melalui akun Twitter, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Selain itu Andi menyenggol para buzzer rap yang menggoreng hasil survei LSI tersebut untuk mendowngrade Nasdem. Andi menyebut bahwa para buzzer rap memiliki pikiran dangkal dengan menyebutnya kaum bolok. Konyolnya bus-bus rap monolog tak terbiasa dialog itu goreng-goreng hasil survei, maksudnya ngeledekin Nasdem. Yaelah dangkal banget lu bolok, sindir Andi. Selanjutnya Andi Sinulinga menceritakan tentang kegagalan lembaga-lembaga survei terkenal dalam memprediksi hasil beberapa pilkada, di mana hasil survei bukan hanya tidak tepat, malah sangat timpang atau jomplang dengan hasil sebenarnya. Bahkan di banyak pilkada, baik DKI, Jawa Barat dan Jateng misalnya, meski survei dilakukan dekat-dekat waktu pemilihan, tapi hasilnya jomplang sekali, kata Andi. Andi mencontohkan beberapa kasus lembaga survei yang hasilnya sangat memalukan, misalnya survei di Pilkada Jateng, yang dalam hasil surveinya mengatakan Ganjar menang di atas 70%. Nyatanya hanya 57%. Pilkada Jateng Ganjar diprediksi menang di atas 70%, nyatanya 57%. Lebih konyol lagi waktu Pilkada DKI, ada lembaga survei rilis Ahok menang sekali putaran, 4 hari menjelang hari H pemilihan. Kok bisa-bisanya, sementara fakta di lapangan itu jauh sekali dari hasil survei itu.
Bahkan lembaga survei ada yang konsisten bikin elektabilitas Anies nomor buncit. Gili, tutup Andi. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.